Terdapat sebuah monumen Mesir kuno yang menyediakan kamus tentang seluruh prasasti di sana. Ditemukan dokumen historis yang mengkonfirmasi kejadian ini. Dokumen ini sekarang dipajang di Museum Nasional Belanda, Papyrus Ipuwer. Nabi Musa alaihissalam dan seorang raja yang mengaku Tuhan di hadapannya, di tengah-tengah Bani Israel yang mengkhianatinya berkali-kali dan tidak bersyukur. Allah memberinya tugas yang hampir tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dia menghadap raja yang mengaku Tuhan, untuk menyampaikan bahwa raja itu bukanlah Tuhan, melainkan seorang budak. Dia akan berkata, hanya ada satu pencipta di langit dan bumi, dan kamu akan bersujud di hadapannya. Sungguh menakjubkan, karena perintah Allah, dia berjuang bersama Nabi Harun alaihissalam. Perjuangan yang panjang dan sulit. Para cendekiawan pada setiap abad belajar dari kisah ini dan meriwayatkannya. Tapi sejumlah pelajaran baru hanya muncul dalam 200 tahun terakhir. Dengan pengembangan arkeologi, historiografi, dan penelitian, jumlah mukjizat Al-Quran baru-baru ini ditemukan. Sekarang, kita akan membahas 4 mukjizat ini sekaligus. Mari kita mulai. Diceritakan dalam sebuah kisah sambil berpikir bagaimana menghadapi Musa alaihissalam, Firaun memerintahkan bawahannya. Cerita ini dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 38. Dia, Firaun, berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka, bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian, buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Terdapat mukjizat yang menarik dalam ayat di atas. Menurut ayat ini, seorang lelaki bernama Haman itu dekat dengan Firaun. Nama ini juga disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Dari perintah Firaun kepadanya. Disimpulkan bahwa Haman bertanggung jawab atas pembangunan dan pertambangan, memberikan informasi historis yang tidak kita ketahui, dan dapat menyebutkan nama serta profesi seseorang dengan rinci, tidaklah dapat dilakukan seorang pembohong. Jika Nabi Muhammad SAW adalah pembohong, tidak mungkin beliau mengambil risiko sedemikian rupa dengan menyampaikan pernyataan itu. Namun, terdapat fakta yang mengejutkan. Nama Haman ini juga disebut dalam kitab Taurat. Namun, orang yang disebut sebagai Haman di sini bahkan bukan orang Mesir, apalagi bertanggung jawab atas pembangunan. Dia adalah wazir dari Raja Persia. Ada perbedaan besar. Lalu, siapa itu Haman? Jika menanyakan hal ini pada arkeologi, ada 2 jawaban penting. 1, bahwa Al-Quran adalah firman Allah, dan 2, bahwa Al-Quran tidak bersumber sama sekali dari Injil dan Taurat. Bagaimana bisa? Begini, orang Persia menjajah Mesir pada 333 sebelum Masehi. Setelah penjajahan ini, Alexander Agung mendudukinya. Dia membuat bahasa Yunani menjadi bahasa resmi. Seiring waktu, bahasa Mesir perlahan menghilang karena berbagai faktor. Lalu setelah 300 Masehi, tidak ada lagi yang bisa menggunakannya. Maksudku, hieroglif, tulisan dengan gambar dan simbol, kini semua maknanya terhapus dari muka bumi. Hingga abad ke-19, ketika Napoleon menjalani ekspedisi di Mesir tahun 1799, dia membawa sejumlah peneliti. Mereka menemukan artefak historis yang menarik di sana. Batu bertulis yang dinamakan Rosetta Stone. Yang membuatnya penting adalah mereka menulis teks yang sama dalam 3 bahasa berbeda, aksara Yunani, hieroglif, dan demotik. Karena aksara Yunani dikenali, teks yang lain dianalisis aksara Yunani. Dasar menafsirkan, hieroglif Mesir dimulai dari sini. Mereka mendapatkan pengetahuan hebat. Bahasa hieroglif bisa diartikan dalam waktu singkat. Jadi, kita bertemu lagi dengan Haman setelah sekian tahun. Di mana? Di Museum Hof, Vienna. Ada monumen di sana, monumen Mesir kuno, yang menyediakan kamus berdasarkan semua prasasti yang ada. Dalam kamus orang-orang di Kerajaan Baru, Haman juga disebut. Tebak dia disebut sebagai apa? Kepala pertambangan. Bagaimana dia disebut dalam Al-Quran? Ingat ayat di atas, maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku. Jadi, Firaun meminta langsung tidak lain kepada kepala pertambangan dengan menyebut namanya. Dia ingin dibangunkan menara. Nah, mungkinkah Rasulullah SAW mengetahui hal ini tanpa petunjuk Allah? Kita berbicara tentang bahasa yang punah dari dunia 200 tahun sebelum kelahirannya. Jadi, tidak ada gunanya menjawab pertanyaan itu. Allah menyebut hal itu dalam Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran berasal darinya dan secara spiritual berfirman, "Aku tahu kata demi kata yang kamu bicarakan, bahkan tentang tempat yang dianggap kedalaman sejarah." Lagi pula, masalah Haman ini menunjukkan betapa salahnya klaim bahwa Al-Quran mengutip dari kitab Injil dan Taurat. Jika benar begitu, Al-Quran tidak akan menyebut Haman, atau seperti dinyatakan Taurat, ia akan menyebutnya sebagai wazir Raja Persia. Al-Quran tidak melakukan keduanya. Al-Quran merespon fitnah itu dengan mukjizatnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam berdakwah pertama kali pada Firaun agar dia beriman, Firaun tak mau dan memerintahkan penyihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka melihat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian beriman kepada Allah. Namun Firaun dan orang-orang di sekelilingnya tidak. Untuk menyadarkan mereka, Allah menghukum mereka dengan bencana dan kemalangan yang berbeda. Setelah itu, Firaun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam,
"Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menghilangkan bencana dan kemalangan ini, maka aku akan beriman." Allah memberikan mereka peluang. Setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa, Allah menghilangkan bencana itu, tapi Firaun tetap tak beriman. Bencana-bencana itu digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 130 dan 133. Berikut ini dinyatakan dalam ayat-ayat itu. Kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Dalam ayat 133, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyembuhkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Temuan-temuan arkeologis juga menakjubkan dalam 200 tahun terakhir, di mana ada satu dokumen historis yang mengkonfirmasi hal ini, yang sudah kita ketahui. Dokumen ini dipajang di Museum Nasional Belanda sekarang, Papyrus Ipower. Begini isinya, mari bersama-sama membacanya. Bencana melanda seluruh negeri, darah di mana-mana, sungai menjadi merah darah. Ini terkait dengan bencana darah yang dijelaskan pada ayat di atas. Semua yang kulihat kemarin telah musnah, semua tanah gundul seperti sudah diratakan. Kemarau dan kemusnahan tanaman. Mesir hilir telah musnah, seluruh istana terlantar. Secara khusus istana disebut semua harta, gandum, dan jelai, itik dan ikan. Hasil tani musnah di mana-mana. Tak ada jalan keluar dari istana selama 9 hari, dan tak ada yang bisa melihat wajah orang itu. Secara khusus, perincian ini sangat menarik bagiku. Kota diratakan ke tanah oleh arus yang kuat, merujuk kepada bencana banjir di ayat itu. Mesir hulu hancur, darah ada di mana-mana. Epidemi mewabah di seluruh negeri. Tak ada yang bisa ke utara, ke Biblos hari ini. Bagaimana nasib bumi kita? Emas berkurang, orang takut air karena mereka tetap haus setelah minum. Ini air kami, kebahagiaan kami, apa daya kami, semua dirampok, kota dihancurkan, Mesir hulu mengering, pemukiman dirusak dalam sekejap. Dengan kata lain, papirus itu menggambarkan apa yang dipaparkan ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan penyakit, bencana darah, banjir, tak ada yang keluar istana, kelaparan, tanaman mengering, semua dirampok dalam sekejap. Dua yang terakhir terkait dengan bencana belalang dan hama. Jadi, dokumen historis ini mengungkapkan dua hal penting. Pertama, ayat-ayat Al-Quran secara ajaib memaparkannya. Kedua, kita memiliki dokumen historis dari periode tersebut tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Semua bencana ini terjadi bersamaan dalam waktu begitu singkat. Sungguh Allah benar-benar menghukum masyarakat itu. Dengan kata lain, papirus ini mengungkapkan bahwa konsep kenabian itu benar melalui mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dalam sebagian kisahnya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk meninggalkan Mesir bersama para pengikutnya. Karena Firaun melarangnya, mereka harus pergi diam-diam saat malam hari. Setelah beberapa waktu, Firaun tersadar dan mengejar mereka bersama tentaranya. Akhirnya, ketika Nabi Musa alaihissalam tiba di hadapan laut yang disebut Laut Merah, tapi nama ini tidak disebut di ayat manapun atau sumber lain, Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa Firaun sudah dekat. Bayangkanlah, lautan seperti tentara Firaun di depannya, dan tentara Firaun seperti lautan di belakangnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berjuang, berpikir bahwa pasti ada cara, Allah berfirman, serang laut itu dengan tongkatmu. Dan ketika dia memukul laut, mukjizat terjadi. Lautan terbelah dua, dan para mukmin menyeberangi laut bersama Musa alaihissalam. Firaun mengikuti, namun tak bisa mengejar. Ketika Musa alaihissalam berhasil menyeberang, Firaun masih di tengah laut, berusaha mengejarnya. Lalu laut pun mulai menyatu. Lanjutan ayatnya adalah sebagai berikut. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim, berserah diri." Tapi imannya tidak diterima. Ayatnya berlanjut sebagai berikut. Allah berfirman, "Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Lalu, kabar tentang masa depan datang sebagai sebuah mukjizat. Maka, pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sekarang kita menelusuri sejarah dan melihat 200 tahun terakhir. Temuan-temuan hebat mengonfirmasi kabar ini. Sebuah papirus, kertas tulis kuno yang dipamerkan sekarang di British Museum, di Inggris, ditemukan saat penggalian di Mesir. Temuan ini menyatakan, seorang pegawai istana menulis surat kepada pegawai lain dan mengabarkan bahwa Firaun telah tenggelam. Mesir kuno bukanlah negara yang menerima kekalahan dengan mudah. Dan sebagai negara, kami bisa menghapus tulisan sejarah jika perlu. Tapi surat dari zaman itu jelas mengungkapkan kejadiannya. Mari membacanya bersama-sama. Dari Amenamoni, penjaga ruang putih istana, penguasa buku, untuk penteror sang pencatat. Ketika surat ini sampai padamu dan dibaca baris demi baris tentang adanya bencana yang menyedihkan, tenggelam dalam ombak yang akan menyedihkan hatimu, serahkan hatimu seperti daun yang terbawa badai menuju penderitaan yang mendalam. Malapetaka ini sungguh hebat dan tanpa bisa menghindar tiba-tiba mencengkeramnya.
perhatikan di sini. Tertidur di dalam air sungguh memilukan bagi makhluk hidup, menggambarkan kematian pemimpin, raja para suku, menggambarkan kehancuran raja timur dan barat. Lihatlah, kabar yang kukirim bisa dibandingkan dengan kabar mana lagi. Tulisan ini jelas menyatakan bahwa Firaun Mesir telah tenggelam di laut. Ia juga mengkonfirmasi kabar dari Al-Quran. Tapi yang paling penting adalah ada sejumlah kabar masa depan dalam Al-Quran terkait kejadian ini. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Kenapa? Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dengan kata lain, menurut Al-Quran, 1. Badan Firaun takkan membusuk setelah tenggelam atau setelah berabad-abad. 2. Ia akan ditunjukkan dan dipamerkan kepada orang di masa depan. Pada 1979, ketika Napoleon pergi ekspedisi ke Mesir, mereka menemukan wilayah purba yang dinamakan Lembah Raja di Mesir. Ciri-ciri wilayah ini sebagai berikut. Jasad Firaun yang diperkirakan hidup di masa Musa alaihissalam ditemukan di sana. Coba pikir, jika jasad Firaun hanyut ke pantai sesaat setelah tenggelam, tidak perlu berabad-abad kemudian, ia akan dikenali dan diambil orang-orang istana. Dan dia akan diawetkan dan dikubur di makamnya sendiri seperti para raja lain. Dengan karya-karya arkeolog seperti John Gardner Wilkinson, semua jasad yang ditemukan dipajang di Inggris, Perancis, dan Kairo, Mesir, pada banyak orang setiap hari di museum yang berbeda. Sekarang pikirkan tentang temuan ini dan bayangkan, bahasa Mesir hilang dari dunia 200-300 tahun sebelum turunnya Al-Quran. Kita sudah membahas hal ini sebelumnya. Dengan kata lain, karena beberapa alasan, seperti pendudukan Mesir, tidak ada lagi orang yang bisa bahasa ini. Maka, tidak ada dokumen historis yang bisa dipahami dari periode itu. Tidak diketahui kapan Firaun Mesir itu diawetkan. Namun Al-Quran memberitahu kita bahwa setelah ribuan tahun, jasad seorang raja Mesir, Firaun, tanpa membusuk akan ditampilkan di depan ratusan orang. Kita pertama belajar tentang keberadaan mumi Firaun pada dekade 1800-an. Ketika mengetahui penemuan ini, kabar yang diberikan Al-Quran ternyata benar adanya. Seperti disebut dalam ayat itu, jasad Firaun terus menjadi tanda bagi orang-orang setelahnya. Ia dipamerkan kepada banyak orang setiap hari. Satu mukjizat Al-Quran terkait kisah ini adalah Firaun disebut sebagai Firaun. Apa kaitannya? Berikut penjelasannya. Ada unsur yang sangat menarik dalam kata ini. Awalnya kata Firaun bermakna istana kerajaan di Mesir kuno. Istana yang kita tahu disebut Firaun. Dengan kata lain, Parao, bentuk kuno. Mulai digunakan pada zaman dinasti ke-18 untuk para raja setelah abad ke-14 sebelum Masehi. Coba kesampingkan pengetahuan umum ini dulu sebentar. Lihat perbedaan yang menarik antara Al-Quran, Injil, dan Taurat. Dalam Al-Quran disebutkan seorang raja Mesir lain selain pada zaman Musa alaihissalam. Raja yang waktu itu hidup pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Biasanya yang kita tahu raja Mesir adalah Firaun, ya kan? Dengan kata lain, sama halnya seperti adanya sultan di negara Utsmani, ada Firaun di Mesir. Walaupun Al-Quran menggunakan kata Firaun untuk zaman Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran tidak menggunakan kata ini untuk raja pada zaman Yusuf alaihissalam, melainkan Al-Malik, istilah yang berarti sang raja. Menariknya, ketika kita melihat informasi sejarah dari awal, para raja Mesir disebut Firaun bertepatan dengan zaman Musa alaihissalam saat hidup. Sedangkan, zaman Nabi Yusuf alaihissalam diperkirakan hidup itu jauh sebelum istilah ini digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sadarkah kamu, Al-Quran memerhatikan istilah-istilah mana yang digunakan untuk zaman dan raja Mesir yang sesuai. Namun, tidak ada pembedaan seperti itu dalam Injil ataupun Taurat. 3 nabi yang hidup pada zaman para raja Mesir disebut di sana, Ibrahim, Musa, dan Yusuf alaihissalam. Tetapi istilah Firaun digunakan untuk semua raja pada 3 zaman tersebut dalam Taurat dan Injil. Ketika sejarah dan bahasa Mesir tidak diketahui, Al-Quran bahkan menggunakan istilah yang rinci terkait sejarah Mesir. Jadi, hal ini menunjukkan pilihan kata dalam Al-Quran itu mukjizat. Lagi pula, bagi mereka yang berkata, Al-Quran mengutip dari Injil dan Taurat, inilah jawaban yang tepat dan baik. Kita sudah membahasnya ketika membicarakan tentang Haman. Dalam Al-Quran, kisah Musa alaihissalam dalam banyak ayatnya, banyak informasi tentang Mesir kuno yang telah ditemukan dan yang akan ditemukan masih tersembunyi. Ibaratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan zaman itu seperti peta, memberitahu bencana dan kemalangan yang dialami umat itu, memperhatikan istilah yang digunakan, bahkan memberikan informasi tentang percakapan Firaun dengan menterinya, dan seterusnya. Ketika melihat kabar tentang hal-hal gaib, Allah menunjukkan dia mengetahui segala hal yang ada atau tersembunyi dalam sejarah, dan ketika sesuai, dia membuktikannya dengan contoh seperti Firaun. Tentunya, perincian ini tidak terlihat bagi para ateis ketika terjemahan Al-Quran dibaca oleh mereka seperti Quran. Tetapi, ketika seseorang merenung dan berpikir, apa yang sebenarnya disampaikan di sini, pelajarannya menjadi jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.